Saudara kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kita, sehingga kita ada sebagaimana ada oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum saya sampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih untuk kasih karuniamu, berkatmu, rahmatmu kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menceritakan firman ini kepada setiap orang yang kami jumpai. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dalam Tuhan, saudara tahu mengenai hak kesulungan atau hak sulung atau anak sulung. Kali ini saya akan berbicara mengenai hak kesulungan yang saya ambil di dalam Kejadian 25. Nah, hak kesulungan dalam pengertian yang luas adalah sebagai suatu atau semua hak atau warisan yang diteruskan kepada seseorang ketika dia lahir ke dalam sebuah keluarga atau budaya. Nah, ketika kita berbicara hak kesulungan, pasti saudara kasih dalam Tuhan ingat dengan Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah anak dari pasangan Ishak dan Ribka. Ya, Esau dan Yakub adalah anak kembar, di mana yang lahir duluan adalah Esau, kemudian disusul dengan Yakub yang memegang tumitnya Esau. Nah, Esau dan Yakub jauh sebelum dia lahir sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Ya, sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian 25 ayat 23. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara-saudara dalam Tuhan, Esau dan Yakub sudah dinubuatkan bahwa Esau akan menjadi hamba daripada Yakub. Nah, bagaimana proses ini bisa terjadi? Apa yang membuat Esau menjadi hamba Yakub? Nah, Esau dan Yakub mempunyai profil yang berbeda, ya, di mana profil inilah yang menentukan sifat dan kehidupan daripada Esau dan Yakub. Nah, Esau mempunyai profil adalah Esau tumbuh dengan sifat pemanjaan diri, jadi dia lebih manja kepada ayahnya. Yang kedua, fokus hidupnya hanya yang dibutuhkan saat ini. Jadi dia yang penting saya hari ini bisa begini, hari ini bisa begono, besok lain lagi. Itu Esau. Nah, yang ketiga, mengagungkan kebebasan hidup yang penuh dengan petualangan dan buas. Ya, sesuai dengan sifatnya bahwa Esau adalah seorang pemburu yang selalu berkeliaran di hutan dan berburu binatang-binatang buas. Nah, yang keempat adalah sejak kecil suka berburu, yang seperti tadi, kehidupan yang berpetualangan dan bebas, buas. Dan anak kesayangan ayah atau Ishak. Nah, sementara Yakub jauh berbeda dengan Esau sifatnya. Ya, kalau Esau adalah kalau Yakub sifatnya visioner, rajin, dan bertanggung jawab. Lebih berorientasi pada masa depan, jadi dia berorientasi kepada masa depan, bagaimana saya nanti
bukan bagaimana saat ini, tapi dia lebih visioner, mempunyai visi ke depan. Sementara kalau Esau hanya fokus pada kehidupannya saat ini. Nah, Yakub lebih betah tinggal di rumah bersama orang tua, terutama ibunya. Sejak kecil senang dengan tugas rumah. Jadi dia lebih senang untuk tinggal di rumah, terutama ibunya, karena Yakub adalah anak kesayangan ibunya, Ribka. Nah, arti dari hak kesulungan di dalam Alkitab, saya mencatat di sini ada 5 hal. Yang pertama, hak istimewa yang dimiliki anak sulung sebagai penerus kepala keluarga. Yang kedua, mencakup hak untuk mewarisi seluruh atau sebagian harta milik orang tua. Yang ketiga, di dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai yang 17 disebutkan bahwa anak sulung untuk orang Yahudi berhak menerima warisan 2 kali lipat banyaknya dari yang lain. Yang keempat, di dalam 2 Tawaris 21 ayat 13, anak sulung berhak naik tahta. Nah, ini biasanya terjadi kepada kerajaan atau monarki. Ya, anak sulung biasanya disebut sebagai putra mahkota. Ya, putra mahkota. Yang kelima adalah dalam konteks rohani, hak kesulungan juga bisa diartikan sebagai hak untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Mohon digarisbawahi, hak kesulungan juga bisa diartikan sebagai hak untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, dari profil tadi, profil atau sifat Esau dan Yakub yang menentukan masa depan, di mana Esau hanya membutuhkan kebutuhan saat ini, sementara Yakub adalah seorang yang visioner. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya penjualan hak kesulungan, di mana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Mari kita baca di dalam Kejadian 25 ayat 31 sampai yang ke-33. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia, Esau, kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Jadi Esau hanya membutuhkan apa yang ada di depannya dia aja. Kalau dia lapar ya butuh makan, makan. Kalau haus ya minum. Tanpa harus memikirkan bahwa hak kesulungan itu adalah hak yang harusnya dia pertahankan, sehingga dia mendapatkan berkat. Dia menjadi anak sulung sebagai penerus kepala keluarga, tetapi dia menjualnya. Kalau bahasa saya, Esau menganggap remeh hak kesulungan, maka Esau menjual. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita seperti Esau yang menjual hak kesulungan kita hanya untuk kebutuhan sesaat? Misalnya, saudara-saudara ditawarin untuk naik jabatan, tapi harus 5 waktu. Nah, apakah saudara terima? Kalau saudara terima, saudara telah menjual hak kesulungan saudara sebagai pewaris kerajaan surga. Nah, karena Anda menganggap remeh, yang penting dalam kehidupan dunia ini saya bisa hidup enak, nyaman, kaya, atau keinginannya tercapai dengan menjual hak kesulungan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, kalau kita review ke belakang, di mana ketika Musa
mau membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, apa yang terjadi? Seluruh anak sulung di Mesir mati. Jadi bukan hak kesulungan saja yang harus kita pertahankan, tetapi bagaimana kita bisa memiliki visi ke depan sebagai pewaris kerajaan surga. Ya. Mengapa Tuhan membunuh seluruh anak sulung di Mesir, termasuk putra mahkota Firaun? Sehingga ketika putra mahkotanya meninggal atau mati, pergilah kaum Musa dari negeriku. Nah, jadi Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ketika Allah menentukan kita sebagai anak sulung, sebagai pewaris kerajaan surga, karena apa? Kalau Esau dan Yakub sudah dinubuatkan, kita juga sudah dipilih sejak dalam kandungan. Ya, kita dipilih sejak dalam kandungan. Ya. Jadi Esau dan Yakub juga begitu. Sejak dalam kandungan sudah dipilih. Dia jelas sekali. Di dalam rahimmu akan lahir dua bangsa. Di dalam lahirmu akan ada dua bangsa besar. Makanya lahirlah Esau dan Yakub. Nah, kita sebagai pewaris kerajaan surga, sebagai anak sulung, mari kita pertahankan. Ya, kita pertahankan. Jangan sampai kita menjual hak kesulungan kita hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk yang merah-merah saja. Yang penting aku nikmat, no problem. Sudah kasih Tuhan, ya. Kalau itu yang menjadi pilihan saudara, ya silakan. Ya, silakan. Tetapi hari ini saya mengingatkan bahwa hak kesulungan itu adalah hak yang istimewa. Nah, kalau dilihat Esau dan Yakub, kita kembali ke pokoknya, ada suatu kontroversi hak kesulungan Yakub. Nah, kontroversinya bagaimana? Di dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 46, di situ proses penjualan hak kesulungan Esau kepada Yakub. Ya. Kalau saya mencatat di sini ada 4 poin dari Kejadian 27 ayat 1 sampai yang 46. Ya. Poin yang pertama adalah ayat 1 sampai yang keempat, di mana Ishak menyuruh Esau berburu dan memasak hasil buruannya. Nah, ketika Ishak sudah lanjut usia akan memberikan berkat kepada anak sulungnya, maka dia minta sesuatu kepada anaknya. Karena anaknya suka berburu, berburulah. Nah, sehingga Esau berburu, pergi berburu. Nah, ayat 5 sampai yang ke-17, terjadilah suatu rekayasa supaya Yakub mendapat hak kesulungan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, sebenarnya dalam proses ini Ribka tahu nggak kalau Esau sebenarnya sudah menjual hak kesulungannya? Di dalam Kejadian 25 ayat 3, ayat 23, di situ sudah dituliskan kan bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Sebenarnya Ribka sudah tahu ini, ya kan? Tetapi dalam Kejadian 25 ayat 31 sampai 33, di mana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, kira-kira Ribka tahu nggak? Nah, anggaplah kita tidak tahu. Tetapi sebelum kedua anak ini lahir, Ribka sudah tahu bahwa anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Sehingga dimungkinkan di sini ketika Ribka mendengar bahwa
Esau akan diberkati oleh Ishak, maka terjadilah direkayasa. Kenapa? Ribka ingat bahwa anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Disitulah terjadinya rekayasa hak kesulungan Yakub. Nah, di dalam ayat 18 ya, Kejadian 27 ayat 18 sampai 26, Yakub berhasil memperdayai Ishak. Ini luar biasa sekali. Ya. Kenapa kok terjadi seperti ini? Ya, kembali lagi Bapak Ibu dan saudara Tuhan. Ketika Tuhan sudah menentukan, maka tidak ada seorang pun bisa mengubahnya. Ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa yang menutup. Ini adalah firman Tuhan. Jadi ketika saudara-saudara semua sudah dipilih untuk menjadi anak sulung pewaris kerajaan surga, tidak ada siapapun yang bisa menggagalkannya. Ya. Sehingga berkat itu diberikan kepada Yakub. Karena Yakub sudah membeli hak kesulungan daripada Esau. Nah, berkat itu apakah bisa digagalkan? Oh tidak. Karena Tuhan sudah menentukan bahwa siapa yang diberkati Ishak itulah yang mendapat berkat. Nah, ayat 27 sampai 30, Yakub dengan cara menipu Ishak sudah dinubuatkan dan Esau sudah menjual hak kesulungannya. Nah ini ya, sudah dinubuatkan dan Esau sudah menjual hak kesulungannya. Berkat Tuhan tetap menjadi hak Yakub. Dia tetap orang yang diberkati. Bapak Ibu saudara Tuhan, di sini menarik sekali. Ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan, sudah dinubuatkan kita sebagai pewaris kerajaan surga, kita diberkati, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan. Ini perlu digarisbawahi. Jadi janganlah kita meremehkan hak kesulungan kita sebagai pewaris kerajaan surga. Ya, jangan sampai kita menjualnya. Ya, kalau menjualnya ya tanggung sendiri. Jadi berkat itu akan tetap melekat kepada kita sebagai pewaris kerajaan surga. Karena ketika kita menjadi Esau, kita hanya membutuhkan kebutuhan sesaat, kita tidak mempunyai visi yang ke depan, ya. Mau bisa apa? Berkat apa yang akan diterima? Sampai Esau katakan, apakah berkatmu hanya itu? Tidak ada berkat yang lain. Nah, ketika kita menjual hak kesulungannya dan berkat itu dipindahkan ke orang lain, apa yang bisa kita lakukan? Nanti, tak bisa. Ya, tak bisa. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hak kesulungan adalah hak yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai pewaris kerajaan surga. Dan berkat-berkat Tuhan akan melekat kepada kita. Ya. Jadi dalam pembahasan hak kesulungan, kita sebagai orang percaya, ya, kita sebagai orang percaya, hak kesulungan bagi orang percaya ada 4 hal. Yang pertama, Kristus berjanji akan berbagi kerajaan dan warisannya kepada kita. Di dalam Roma 4 ayat 13, Galatia 3 ayat 29, Efesus 1 ayat 18, dan Ibrani 11 ayat 16. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, yang kedua, menghormati apa yang kudus. Kita tidak boleh membuang apa yang penting, saleh atau terhormat demi kesenangan semata. Ya, Kejadian 25 ayat 31 sampai yang 33, di mana Esau hanya demi kacang merah menjual hak kesulungannya. Murah sekali hak kesulungan itu. Ya, jadi janganlah sampai kita menganggap remeh hak
kesulungan yang diberikan Kristus kepada kita. Yang ketiga, fokus kita adalah untuk tetap kepada Yesus sebagai pewaris yang ditunjuk atas segala sesuatu. Ini tercatat di dalam Ibrani 1 ayat 2, kemudian Mazmur 2 ayat 7-8, dan Matius 28 ayat 18. Yang terakhir, yang keempat, kita melalui kasih karunia-Nya diperhitungkan sebagai perwaris bersama. Ini tercatat di dalam Roma 8 ayat 17 dan Galatia 3 ayat 29. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, itulah hak kesulungan bagi orang percaya. Jadi, mari kita pertahankan hak kesulungan kita. Jangan sekali-kali menjual kepada yang lain. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah mendengar firman-Mu, dan biarlah kami Tuhan berterima kasih atas hak kesulungan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pewaris kerajaan surga, dan boleh berbagi kerajaan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.